وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan puja, puji dan syukur kepadanya atas segala pemberian rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada subuh ini kita masih menikmati kebersamaan ini, menjadi tamu Allah di tempat yang paling suci dan paling dicintai Allah, yaitu al-masajid, di sebuah majelis yang hasilnya yang akan pertama kali dipertanyakan di saat kita dihisab nanti. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati as-salat. Yang pertama dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Ditambah lagi kita duduk sambil menegakkan zikrullah. Waktu tak panjang, tapi catatan pahalanya insya Allah panjang. Dan umur amal ini juga panjang. Hasil dan pahalanya dinikmati dalam waktu yang sangat panjang. Oleh itu sekali lagi patut kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini tak habis, bahkan bertambah. Dan semoga juga yang belum menikmati, Allah berikan pula taufik dan hidayah untuk menikmatinya. Karena kita semakin ramai yang menikmati, semakin banyak pahalanya. Ya, masjid itu semakin ramai, semakin banyak pahala bagi pewakafnya, semakin banyak pahala bagi yang hadir, semakin banyak pahala bagi pengurus, dan semakin banyak juga pahala bagi ustaz. Oleh sebab itu, maka kita sama-sama mengajak dan mendoakan. Mudah-mudahan yang belum merasakan suatu saat nanti dapat menikmati. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melihat sahabat di pagi-pagi begini sangat menyambut dengan senang hati. Dan bila tidak ada yang hadir, mesti beliau nak tanya, aina fulan? Limadza lam yashhad fulan? Di mana sebulan? Kenapa sebulan enggak hadir? Kalau dia sakit, dia jenguk. Kalau dia ada masalah, dia bantu menyelesaikannya. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ajarannya itu sampai hari ini masih indah dalam hati setiap insan yang beriman, dan harganya bernilai tinggi di sisi Ar-Rahim Ar-Rahman. Oleh itu ucapan terima kasih kita bahwa kita berhutang budi kepadanya, mengharuskan kita untuk selalu berkirim salawat dan salam untuknya. Hanya itu yang dapat kita beri, di samping kita berusaha mengikuti, meneladani. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali pagi ini kita sama-sama mengingatkan kaji. Lancar kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Bukan karena kita tidak tahu dan belum belajar lagi, tetapi kita ibaratnya alat, kalau tak dibersihkan kurang tajam, kalau tidak diasah kurang mengena. Oleh sebab itu iman kita juga memerlukan asahan, memerlukan pembersihan supaya semakin kuat dan berkokoh. Demikian pula lah kita belajar ini, bukan karena kita tidak tahu, mungkin kita sudah lebih tahu,
tetapi mengingatkannya kembali seperti kata Imam Al-Hasanul Basri atau selainnya, ilmu ini menuntutnya jihad fisabilillah. Mengulang-ulang bermuzakarah, berdiskusi adalah zikir. Jadi kita sekarang ini sedang berzikir. Insya Allah kita dapat pahala ilmu dan talabul ilmi dan pahala menghidupkan zikrullah di rumahnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang salat Nabi atau anjuran salat memakai sandal, memakai trompa. Kok tidak dibahas tentang sepatu? Sepatu sudah selesai masalah ijma', orang mengatakannya boleh. Karena ada hukum mengusap di atas sepatu, al-khuffain. Ya, al-khuff. Tapi harus diingat, al-khuff di sini biasanya juga dipakai di dalam sepatu lagi. Atau di atas sandal. Makanya orang tak bantah karena khuf itu pada umumnya tidak dipakai menjejak tanah oleh orang, walaupun sebagiannya dipakai tanpa lapisan luar. Sebagian pakai khuf, sepatu dari kulit itu. Kalau tuan-tuan nanti sempat umrah atau haji, tanya mana khuf, nanti akan ditunjukkan. Ibaratnya semacam kaos tapi dari kulit, maka dia sebut dengan khuf. Makanya ulama dalam masalah menyapu di atas al-khuf itu mengkiaskan kaos kaki kepadanya karena fungsinya sama. Bedanya kalau khuf dari kulit, kaos kaki dari kain atau kaos atau dari nilon. Makanya apakah sama hukumnya atau tidak, ini masalah lain lagi. Tapi kalau masalah khuf itu tidak diperselisihkan oleh ulama, boleh dipakai waktu sholat. Nah, cuman masalah ni'al mungkin bagi sebagian masih aneh, sendal, makanya dibahas secara khusus. Apalagi di zaman ini, di mana di setiap masjid ada istilah batas suci. Nah, itu makanya perlu dibahas. Nah, batas suci, sehingga akan diingkari orang. Dan ketika kita bahas ini bukan maksudnya untuk langsung kita laksanakan di masjid ini, tidak. Sebab boleh meninggalkan sesuatu yang sunat karena ada mudarat pengingkaran dari umat. Kan sunat ini, kan tidak wajib lah. Tapi kalau ada yang mengingkari misalnya wudu, ya tidak boleh sebelum sholat, itu memang harus dilanggar karena dia syarat daripada sholat. Tapi meninggalkan yang sunat. Jadi kadang-kadang sebagian mengatakan salah memahami, kan Imam Ahmad meninggalkan sholat sunat setelah azan maghrib. Ya, dia meninggalkan mengamalkan, bukan meninggalkan meriwayatkan dan mendakwahkan. Jadi harus dibedakan antara meninggalkan di tempat yang tidak dilakukan tapi tetap didakwahkan dan disampaikan, karena dia adalah ilmu yang tak boleh disembunyikan. Kenapa Imam tidak lakukan? Karena di tempat di Baghdad waktu itu orang belum terbiasa atau sudah meninggalkan sunnah itu. Tapi apakah beliau tidak mendakwahkan? Didakwahkan, sebab dalam kitabnya Al-Musnad masih beliau riwayatkan hadis itu. Nah, bila sudah bisa dilaksanakan dan sudah mulai familiar di kalangan umat, maka lebih baik dilaksanakan daripada ditinggalkan. Bukan maknanya asal tidak diterima masyarakat otomatis ditinggalkan, tidak. Kalau itu nanti banyak yang tidak dikenali oleh masyarakat, lalu kita tinggalkan aja, ya enggak. Maksudnya untuk sementara kalau diingkari kita tinggalkan, tetapi tetap disampaikan dan didakwahkan, karena ini bagian daripada kebaikan dan ilmu yang tidak mungkin yang kalau ditinggalkan membuat kita rugi, khususnya di masa dan tempat dibutuhkan itu. Kalau kita mungkinlah tidak ada musim dingin, bang, tidak ada musim panas kan, yang kita tidak pakai sandal pun jalan aman kan. Tapi kalau di tempat-tempat orang yang, atau ketika kita suatu saat nanti, mana tahu ibu-ibu dan bapak-bapak pernah pula nanti ke Himalaya, kan? Himalaya dingin apa panas? Dingin sekali, di bawah 0.
Awak nak solat nih, tak pakai sandal, tahan? Iya kan? Tak tahan. Yang ada sandal pula. Akhirnya mesti dibuka waktu solat atau tidak. Oh, untung saya dulu mengaji di Nurul Yakin bahwa solat pakai sandal termasuk dianjurkan. Bukan masalah boleh lagi, tapi dianjurkan, dilaksanakan. Atau ketika kita musafir, musafir, lalu kita tetap memakainya karena kita solat di luar. Nah, sekarang masuk pada masalah as-salatu 'alal mimbar. Salat di atas mimbar. Ini mimbar. Ini kan tak mungkin salat di atas. Ini podium kan? Ke mimbar yang tangganya 1, 2, 3. Ya seperti mimbarnya Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang kan masih ada mimbar. Karena ada mimbar yang naiknya dari depan. Itu namanya mimbar. Kalau yang naik dari belakang namanya podium. Nah, tapi apakah boleh khutbah di atas podium atau tidak? Ini masalah hanya wasilah. Hanya wasilah. Sebagian kan masjid podiumnya di atas, pakai semen pula ya, pakai granit, pakai apa? Boleh apa tidak? Ya boleh. Ya cuman kita sekarang bahas yang mimbar yang mana? Mimbar Nabi SAW adalah ya naik semacam tangga 1, 2, 3 dan hanya 3. Selebihnya itu tambahan. Sebagian menyebutnya bid'ah. Ya, sebagian menyebutnya itu adalah bid'ah. Sebagian mengatakan hanya wasilah. Yang kalau diikutkan di masa Nabi masjidnya ya lebih kurang sebesar ini. Jadi kalau hanya 3 orang masih terlihat. Tapi kalau masjid seperti Masjid Nabawi sekarang, ya kalau dibuat mimbarnya hanya 3 tingkat, ya paling terlihat yang sampai di belakang itu aja, yang di belakang sana tidak terlihat. Oleh sebab itu maka ditinggikan. Insya Allah tidak termasuk bid'ah karena dia hanya wasilah. Seperti kita pakai mikrofon ini yang tidak masuk bagian dari ibadah. Ini bagian ketika dulu tidak tinggi karena jemaah tidak banyak. Sekarang jemaah ramai diperlukan lebih tinggi. Jadi sebagian ulama seperti Syekh Albani menganggapnya sebagai bid'atul masajid. Seperti mimbar atau mihrab. Bagi beliau juga bid'ah. Katakan sebenarnya wallahu a'lam saya tidak sepakat atau artinya saya cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan itu tidak termasuk bid'ah karena dia tidak merubah ibadah kita. Tidak bagian yang terintegrasi langsung dengan ibadah, tidak menyatu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. As-salatu 'alal mimbar, salat di atas mimbar. Apa dasar? Kenapa saya bahas ini? Karena saya sering atau pernah ditanya di sebuah masjid, imamnya tempatnya tinggi sedikit daripada makmumnya. Kan sebagian ada yang keramiknya ditinggikan sedikitnya. Jadi tanya oleh sebagian jemaah, sah hendak salat kami Ustaz? Dan keadaan imam lebih tinggi dari makmum. Karena sebagian Masya Allah, pokoknya wajib sejajar. Kalau tidak sejajar, tidak bisa. Kalau begini nanti diwajibkan, dijadikan dia rukun. Ma'asyarul kiram, ini banyak solat yang tak akan sah nanti. Sebab yang solat di atas lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 tidak sejajar dengan imam. Ini sebagian karena tidak pernah keluar jauh. Nah, jadi kadang-kadang begitu pula sama dengan orang yang mengatakan khutbah Jumat mesti berbahasa Arab. Apa besar? Karena dia memahami bahwa saat khutbah itu pengganti 2 rakaat. Hasil zuhur kan 4. Jadi diganti dengan khutbah 2 rakaat. Nah, karena dia disebut salat, maka dia mesti berbahasa Arab. Nah, siapa tidak bahasa Arab khutbahnya batal Jumatnya. Kan ada yang mengatakan begitu. Lalu kita jawab aja dengan mudah. Mudah jawabannya karena dia akan tidak pakai dalil, tentu kita pakai tidak dalil juga kan. Lalu kita katakan menghadap kiblat wajiblah dalam salat. Wajiblah. Baik, kalau gitu suruh juga khatibnya khutbah sambil menghadap kiblat membelakangi jemaah. Ini maksudnya assalamualaikum. Jadi gimana?
Ini bisa lebih tidak sah lagi khutbahnya nanti. Jemaah pada tidur semua karena khatib membelakanginya. Oleh sebab itu makanya sama sebagian terlalu ini, misalnya peci kita begini, kan tertutup kening nih, ya kan? Ada yang bilang itu tidak sah solatnya, kenapa? Keningnya tertutup. So apa? Kening itu bagian dari anggota sujud. Jadi kalau tertutup dia tidak sah sujudnya. Lalu kita tanya, lutut bagian tak daripada anggota sujud? Hah? Tertutup apa tidak? Bahkan kalau sempat terbuka, tak sah pula solatnya. Gimana? Akhirnya dilobangi nanti pas tentang lutut. Jadi main akal-akalan begini kaum muslimin. Ada ulama yang mengatakan, memang ada. Ada ulama yang mengatakan, ya alasannya tadi, karena dia alat sujud maka harus menempel ke tempat sujud. Dan alasannya benar juga. Di zaman Nabi SAW tidak ada alat seperti ini. Maka ada sebagian yang kekeh, yang tetap bertahan masjid tak boleh pakai keramik, tak boleh pakai semen, tak boleh pakai moket ini, sejadah ini, tetap sujud di tanah. Masih ada. Kalau tuan-tuan nanti pergi ke Jawa itu akan masih ada sebagian kiainya yang tidak mau masjidnya di lantai. Dia mau pakai tanah. Ya, kenapa? Mungkin dia belum pernah haji lagi barangkali, atau haji di masa dulu Masjidil Haram masih berlantai tanah. Allah Ta'ala. Jadi kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu maka saya jawab, ya makanya ini kita bahas juga supaya nanti kalau ada yang bertanya bisa kita menjawabnya. Apakah solat dengan posisi imam lebih tinggi dari kita membatalkan solat atau tidak? Bahkan kita lihat nanti Nabi memerlukan pergerakan dalam solat, karena ketika sujud beliau tidak mungkin sujud di atas, mesti turun ke bawah. Berkata Syekh, wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Rasulullah SAW salat satu kali, pernah salat maksudnya satu kali, 'alal mimbar, di atas mimbar. Wa fi riwayatin annahu 3 darajat. Dalam satu riwayat disebutkan mimbar itu 3 tingkat. 3 tingkat. Qama alaihi, beliau berdiri di atas mimbar itu. Berdiri di atas mimbar artinya ketika berdiri salat di atas mimbar, fakabbar, lalu beliau bertakbir. Mulai salat takbiratul ihram. Wa kabbara an-nasu wara'ahu. Kemudian orang pun jemaah mengikutinya takbir di belakang. Wa huwa 'alal mimbar. Beliau di atas mimbar. Thumma raka'a wa huwa 'alaihi. Kemudian beliau ruku dan tetap di atas mimbar. Thumma rafa'a. Kemudian beliau setelah ruku tentu bangkit, berdiri i'tidal. Fanazalal qahqara. Sekarang setelah i'tidal apa lagi? Sujud. Mungkin sujud di atas mimbar? Dalam suasana darurat mungkin. Kalau musim haji di Masjidil Haram banyak yang sujud di tangga. Itu Pak. Kalau tuan-tuan nak tahu nanti saya aja sana. Tapi bayar ongkos masing-masing. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ada masanya pada bulan Ramadan, Rasul awakhir itu kalau kita sempat dan terlambat, artinya ya siap sholat dengan kondisi apapun. Sujud di punggung kawan ada itu. Pokoknya kadang dapat sholat di tangga sholat. Ya itu keadaan yang memungkinkan. Nah, tapi kalau keadaan normal tidak mungkin itu kita lakukan. Sengaja sholat di tangga, habis itu sujud tidak mungkin kita lakukan. Tapi karena keadaan tidak mungkin, tidak ada tempat. Semut pun payah lewat. Nah, kayaknya tidak ada semut kayaknya di Masjidil Haram itu, karena tidak ada peluang bagi dia untuk berjalan di situ. Jadi oleh itu kaum muslimin. Nah, lalu Nabi tidak mungkin sujud di atasnya. Fanazalal qahqara. Beliau turun dari mimbar sambil mundur. Kenapa mundur? Iya, enggak. Kenapa jalannya mundur, tidak berbalik?
Hah? Kalau berbalik kan batal sholatnya karena tidak menghadap kiblat. Makanya tidak boleh berbalik arah. Makanya kan ada hukum nanti menoleh ke kiri atau ke kanan begini atau begini itu makruh tapi tidak membatalkan sholat. Tapi kalau menoleh begini atau menoleh begini ke kiri ke kanan membatalkan sholat karena kita sudah tidak menghadap kiblat. Makanya Nabi raja'a atau nazal al-qahqarah. Nabi turunnya sambil mundur supaya tidak membelakangi atau tidak berpaling dari kiblat. Karena berpaling dari kiblat, karena menghadap kiblat adalah rukun salat atau syarat salat, maka kita tidak boleh membelakanginya atau berpaling daripadanya. Nah, boleh berjalan? Hah? Boleh berjalan? Terus kalau berjalan terbang? Ini katanya di akhir zaman kita akan terbang nanti, enggak? Enggak, ya masih berjalan. Nabi normal berjalan mundur ke belakang, turun dari mimbar supaya bisa sujud. Taib, fanazal al-qahqarah, Nabi turun sambil mundur. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai akhirnya beliau sujud di bawah mimbar. Sujud di bawah mimbar. Jelas? Thumma ada. Kemudian beliau kembali. Kembali ke mana? Di atas mimbar lagi. Fasana'a fiha kama sana'a fi raq'atil ula. Lalu beliau melakukannya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama dalam salat itu. Hatta faragha min akhiri salatihi, sampai dia selesai salatnya. Thumma aqbala 'alan nasi faqala, kemudian beliau menghadap ke jemaah. Sekarang boleh menghadap? Hah? Sudah boleh? Sudah, karena selesai salat. Maka berzikir tidak disyaratkan menghadap kiblat. Bahkan bagi imam disunnahkan menghadap ke jamaah. Ini sebagian imam kan tidak peduli dengan jemaah, yang penting seolah-olah masih dalam keadaan salat. Lalu dia berzikir panjang, sangat kuat-kuat. Ya kadang-kadang awalnya mic-nya jauh, sekarang dipegang dengan tangan begini gitu. Ya, supaya lebih keras gitu. Supaya didengar oleh ustaz. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat supaya lebih keras. Nah, dia menghadap ke sana, tidak tahu jemaah ternyata dari 30 orang tinggal 3,5. Dia tidak tahu, asik aja. Jadi jemaah pun karena di belakangi imam, jadi dia juga tidak juga lama menunggu. Jadi tinggal. Akhirnya tidak menghadap ke jemaah kecuali setelah selesai berdoa bersama. Pas balik ke belakang tinggal satu orang lagi muazin. Itu pun karena nunggu kok lama sekali. Ini mau dikunci lagi musalla atau masjidnya. Jadi itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka imam selesai salat, nanti di belakang insyaallah setelah adalah menghadap ke jamaah, bukan asyik menghadap kiblat lagi. Taib, thumma aqbala an-nas faqala, kemudian dia menghadap ke arah jemaah dan berkata, ya ayyuhan nas, wahai para jemaah, inni sana'tu hadza li ta'tammu bi. Saya melakukan ini, solat di atas mimbar tadi, supaya kalian melihat, supaya kalian mengikuti cara solatku. Jadi Nabi subhanallah menggunakan berbagai variasi dalam metode pendidikan. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan nak tahu metode pendidikan terbaik, sebenarnya tinggal belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebagian ahli pendidikan sudah mengumpulkan hadis-hadis tentang pendidikan. Maka pendidikan Nabi adalah cara terbaik dalam mengajar. Walaupun tidak memiliki fokus yang buat tidak fokus ini, yang pakai proyektor yang banyak menelan korban proyek. Kan proyektornya banyak menelan korban. Pengadaan itu
yang banyak diselewengkan akhirnya menelan korban. Ma'asyar kiram, Nabi adalah sang muallim dengan sederhana tapi menciptakan hasil yang luar biasa. Coba lihat, kalau tuan-tuan lihat bagaimana semangat mereka menuntut ilmu. Wih, dari kecil sampai orang tua bangka semangat belajar. Ya, remaja semuanya belajar. Kalau kita hari ini, kalau tengok remaja di masjid, nah itu masalahnya. Itu ngaji kenapa? Tua-tua itu wirid uang tua-tua, wirid orang tua. Wirid remaja kapan? Sekali setahun atau sekali semester. Nah, itu pun harus dipilihkan ustadznya, jangan salah pilih. Kalau masih pakai buku ngaji ya jangan, itu belum itu. Harus ceritanya ngalur ngidul, pandai, pokoknya tekan perut terus selama kajian. Kalau enggak mau mereka ngaji. Dan harus juga gaul ustadznya. Ini terpaksalah ustadz menyesuaikan diri dengan kondisi jemaah. Akhirnya terbawa-bawa lah, para penceramah pun harus juga menyesuaikan dengan jemaah, bukan jemaah yang menyesuaikan dengan pendakwah. Inilah rusaknya dakwah Islam itu. Ketika dai harus mengikuti, bukan jemaah yang harus mengikuti dan meneladani. Ini rusak dakwah jadinya. Akhirnya ustadz-ustadz yang berilmu tak diminati, tapi ustadz-ustadz yang pandai melawak sangat ditinggi-tinggikan, dialu-alukan. Allah musta'an. Benarlah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian sekarang berada di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Nanti akan datang pada kalian zamannya penceramahnya banyak, ulamanya sedikit. Sehingga yang dianggap ulama yang paling pandai berceramah. Kalau dia berilmu tak pandai ceramah, tak dianggap sebagai ulama. Dan kalau ulama tak pandai membawakan diri di depan masyarakat, tak bisa mengikuti keinginan masyarakat, tak dianggap ulama. Apa sebab? Tak pandai menyesuaikan diri. Jadi memang apa ya? Jadi ulama harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dan sayangnya ada pula ulama yang bermanhaj itu. Weh, kamu kalau pulang jangan bawa yang di luar negeri ke sini. Harus sesuaikan dengan kearifan lokal. Ya kalau untuk saya kenapa tuh belajar ke luar negeri sana? Kalau hanya akan mengikuti kearifan lokal, belajar saja di tingkat lokal. Kenapa menghabiskan duit orang? Kalau dia beasiswa, belajar jauh-jauh ke luar negeri. Kalau hasilnya hanya produk lokal. Antum kalau misalnya belajar bikin mobil ke Jepang, tapi hasilnya tetap seperti produk Garuda Sakti, ya, untuk apa belajar ke Jepang ya? Kalau gini pandai saya katanya. Kalau begini pandai saya. Jadi sama pernah ada program program perikanan dulu yang waktu itu kadisnya tamat Jepang. Nah, dibuat di suatu daerah di jauh ke hulu sana. Ketika selesai ketika waktu panen rayanya, ini kerambah dinas, ini kerambah masyarakat umum. Pas keluar ikan kerambah masyarakat umum besar-besar, ikan dinas perikanannya kecil-kecil. Akhirnya komentarnya apa? Ini ikan ala Jepang ini kecil. Jadi masyarakat lebih hebat daripada yang sekolah jauh-jauh. Ada lagi kasus salah seorang dari guru saya kuliah di IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Hebat, juara cum laude. Habis itu pulang buka kebun cabai karena dia ahli pertanahan. Nah, di sampingnya ada polanya parak ya. Nah, ada tempat neneknya juga tanam cabai. Neneknya buahnya yang merah, sedangkan cucunya daunnya yang merah.
Akhirnya neneknya bilang, kalau gitu lebih baik kuliah sama nenek aja, jangan kamu kuliah jauh-jauh ke jauh. Nah. Jadi memang hasil itu harus lebih bermutu, kalau tidak untuk apa jauh-jauh. Itu maksudnya kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita menuntut ilmu ini di bidang apapun, kalau seandainya kualitasnya semakin turun atau hanya minimal sama, kita menghabiskan waktu lama, biaya besar, energi tinggi, tapi hasilnya harus juga menyesuaikan dengan keadaan lokal. Ya, harus menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Kalau itu yang dia harus lakukan, berarti dakwah ini tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah maju. Oleh sebab itu, ilmu harus nampak. Jangan seperti apa perginya, seperti itu pulangnya. Seperti apa semangatnya dulu, dakwahnya melempem, sekarang sampai pun juga seperti itu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas. Sebab kalau kita nak tahu Nabi kita SAW kan sampai pindah ke Madinah dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mengikuti keinginan masyarakat. Walaupun beliau tidak berkonfrontasi langsung, harus dibedakan kaum muslimin. Kan tadi dari awal sudah dikatakan, kalau masyarakat belum terbiasa, jangan dipaksa. Kan itu sudah katakan, itu kita setuju. Ya misalnya salat sunat setelah azan maghrib, kan ada salat sunat. Kalau saya masuk ke tempat orang yang tak salat, saya tidak lakukan. Kecuali pas masuk saya tahiyatul masjid. Jelas ya? Apa sebab? Masyarakat belum biasa. Jangan sengaja atau tengok kalian tidak tahu, saya tahu. Itu ya ditantang begitu masyarakat. Sama misalnya meluruskan saf. Nanti ada bab meluruskan saf dalam salat. Imam itu seharusnya luruskan saf pertama. Ini yang dilakukan Nabi, ini saya yang cerita dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Luruskan saf pertama sampai Nabi berjalan di saf itu. Setelah itu masuk saf kedua, tengok lagi, diluruskan seperti seseorang membidikkan panah gitu. Jelas ya? Sampai seseorang membidikkan panah, gimana? Panah memanah bang? Nah, begitulah dia melihat saf itu. Sebab artinya meluruskan saf itu sangat besar pada persatuan dan kesatuan umat. Nanti Nabi akan sampaikan insyaallah ta'ala. Nah, lalu datang ustaz, ya, baru belajar dari luar negeri, terutama dibuatnya seperti itu di masyarakatnya. Ya, masuk dia luruskan, pas dia masuk saf ketiga, maju jemaah, Allahu Akbar. Akhirnya imam diganti paksa. Imam diganti paksa. Ini namanya memaksakan sesuatu yang belum terbiasa. Itu kan tidak wajib dilakukan. Tidak wajib dilakukan. Orang sudah terbiasa rapat dan luruskan saf. Itu pun kalau sempat imam lama-lama pula mengatakan i'tadilu, rapat dan luruskan saf, jadikan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Ada mulai gelisah, macam anak-anak dibuatnya kita gitu. Jadi memang jiwa pemberontak kita itu nampak di waktu sholat itu. Ya, waktu sholat tentu tahu tidak kita jadi makmum itu anak buah, bukan pemimpin lagi. Makanya kalau nak jadi pemimpin, hafal Quran sejak kecil. Ini awal baca Qurannya sering lari dulu. Habis itu nak mau dipimpin oleh orang yang hafiz Quran. Makanya sekarang kalau kita tidak sempat, anak kita sekarang. Anak kita. Tidak juga anak cucu. Harus mereka jadi hafiz. Sehingga dia yang mimpin di sini. Ya disuruhnya ustaz itu. Kenapa dia disuruh? Kalau umur lebih muda dari kita. Tetapi karena kemampuannya lebih besar dari kita, maka dia depan. Nah kita makmum harus taat diperintah oleh imam. Jelas ya? Jadi dia luruskan masuk ke saf 1, 2, 3, habis itu maju salah seorang jemaah. Allahu Akbar. Akhirnya imam yang seharusnya di depan terpaksa di saf belakang. Ya gimana? Nah, mungkin dia rebut posisi lagi karena orang kalau sudah sholat, dah takbir, tak boleh dia ganggu lagi.
Ya jelas tuan-tuan, tidak boleh lagi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memaksakan sesuatu yang belum terbiasa tidak boleh. Tapi mendakwahkan yang belum diketahui itu wajib. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Tergantung situasi yang tidak mungkin ditundur lagi. Seperti dalam kaedah nanti, takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan keterangan di waktu dibutuhkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya orang melakukan sesuatu yang membuat sholatnya batal, lalu kita lambatkan memberitahu, kan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Misalnya kita lihat orang sholat misalnya tidak menghadap kiblat sempurna. Kita tahu dia tidak menghadap kiblat sempurna di suatu tempat. Kalau masjid kan sudah jelas kan, tempat dia tidak menghadap kiblat. Misalnya kiblat ke sini, dia menghadap ke sana. Lalu kita luruskan. Ya, kita luruskan. Tidak bisa dengan ucapan, boleh kita geser badannya. Nah, tapi hati-hati, jangan nanti kena sikut kita. Ada pandai juga, karena sebagian kan tidak paham juga. Hati-hati, ambil posisi aman. Ya Pak, kalau perlu diberi mukadimah Pak, kiblatnya begini ya. Jadi dia tahu bahwa kita sedang perbaiki kiblat, bukan sedang untuk mencelakainya. Jadi harus pandai kaum muslimin. Ini tidak boleh dilambatkan. Apa sebab? Karena dia saat ini membutuhkan. Ini dia membutuhkan. Jelas? Jadi saat ini dia membutuhkan. Sebab kalau tidak dibetulkan, nanti setelah sholat baru kita kasih tahu, kenapa nggak dari tadi? Kenapa tidak dari tadi? Mengulang sholat itu berat. Jangan ngulang. Ikut awal juga sudah berat, apalagi dibilang sholatnya tidak sah, berat. Atau misalnya ada orang yang pakai pakaian yang transparan. Ini mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Ya sarung-sarung kita hari ini entah kenapa pula, entah nak berhemat bahan, tak nak supaya bagus ininya dan sebagainya. Jadi bukan lagi ibu-ibu yang pakai transparan sekarang, bapak-bapak pun sarungnya sudah mulai transparan. Maka hati-hati. Ya, saya pernah tidak menyadari itu. Cuman karena saya biasa pakai celana short atau celana short, celana sampai ke lutut, ya di bawah lutut. Untuk lapisan di dalam, jadi tidak masalah. Tapi yang tidak pakai itu akan terlihat nyata. Sarung-sarung sekarang, hati-hati lihat sarung, pakai sarung harus hati-hati sekarang. Ya, saya tidak tahu merek-mereknya karena jarang juga beli sarung. Kalau ada paling-paling dibelikan oleh istri. Ya, kalau saya beli sendiri sudah jarang sekarang. Pakai pun sudah jarang juga. Soalnya sarung tidak ada sakunya. Nah, kalau jubah ini kan sakunya besar. Ya sakunya besar, ada pisang lebih, pisang saku. Jadi semua muat di sini. Yang kedua lebih sehat. Mohon maaf, ini saya terus terang saya katakan, saku jubah lebih sehat dari saku celana. Tidak tahu tuan-tuan? Nah, baca nanti ada artikel apa namanya, akibat saraf terjepit salah satunya adalah saku yang di belakang ini, dompet di sisi itu, dan sering pakaiannya sempit sehingga selalu tertekan. Ini juga menyebabkan tidak sehatnya pinggul kita dan bisa-bisa kayak saraf. Ini sudah banyak artikel yang duduk dalam masalah ini. Oleh sebab itu makanya jubah lebih sehat. Yang kedua, kalau jubah ini jarang sakunya berjahit, tapi kalau celana makanya kalau jubah orang Arab itu sangat mudah. Berapa perlu katanya, tinggal begini aja. Tapi kalau sempat pakai ini, pakai buah pula, payah nak mau keluar dia kan. Akhirnya nggak jadi, dah lewat orang, kalau tak ada lewat dia nggak jadi keluar. Jadi filosofisnya, makanya saya lebih suka pakai jubah bang ya. Dan kalau seandainya di Indonesia orang tidak ada pakai jubah, saya tidak pakai. Tapi karena sudah familiar juga orang pakai jubah, maka kita pakai. Sudah menjadi pakaian umum pula, sebagaimana jas juga sudah pakaian umum, bukan asli, bukan pakaian kita. Baju koko yang asli juga bukan pakaian kita, tapi sudah jadi familiar juga. Akhirnya dalam masalah ini masalah mudah. Baik kaum muslimin dan muslimat. Nah untuk itulah Nabi SAW melakukan ini supaya apa katanya, litaktammu bi, supaya kalian mengikuti solat saya. Jadi cara Nabi mengajarkan kepada masyarakatnya. Jadi tidak mesti selamanya dengan ucapan. Ada kalanya perbuatan lebih ditiru. Kaum muslimin dan muslim, berapa banyak hal yang tak diajarkan tapi tertanamkan, dilihat. Yang tak diajarkan tapi tertanam. Oh seperti itu.
Makanya contoh yang baik dari orang-orang yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang baik-baik. Ma'asyarul kiram, wali ta'allamu salati, supaya kalian juga belajar salatku seperti apa. Di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berarti memperhatikan salat orang di depan kita, apalagi orang yang sangat dibutuhkan ilmunya, itu tidak merusak salat kita. Jelas? Di mana sahabat kan tadi tujuan Nabi salat di atas mimbar supaya dilihat. Berarti mereka melihat salat Nabi dalam salat, ya. Tapi apakah membatalkan salat? Ya tidak. Ketika kita bahas tentang salat pakai sendal, sahabat membuka sendalnya dalam salat. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi membuka sendalnya. Makanya salat khusyuk itu tak merem-merem, bukan memincingkan mata, dan tidak mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang khusyuk itu adalah bahwa kita merasakan kehadiran Allah, merasakan kehadiran kita di hadapan Allah, dan kita tidak memikirkan sesuatu kecuali salat kita, walaupun kita mengenal dan mendeteksi dan merasakan apa yang ada di sekitar kita. Makanya kita tahu ketika saf kita di rakaat kedua sudah mulai serong, kita luruskan. Ketika sebagian kan pas bangkit ke atas itu mungkin safnya udah mulai jarang, di awal sempit ya. Ini subhanallah barakat salat dia. Awal pertama mau sebelum salat tuh sempit, dah penuh saf. Tapi pas rakaat kedua dah lapang aja dia. Kenapa itu ya? Mungkin tadi sebelum takbir banyak pasang badan. Pasang badan sehingga sempit. Setelah sholat dia pasang hati sehingga lapang. Jadi banyak orang kalau pasang badan sempit dunia ini. Tapi kalau pasang hati nyaman dunia ini. Oleh sebab itu sholatlah dengan hati. Ya, jangan hanya sholat dengan badan. Sering itu di rakaat pertama sempit sekali saf itu, tapi pas rakaat kedua lapang sekali, betul kan? Makanya memang salat itu membuat hati kita lapang, karena dia sebaik-baik zikir, dan zikir itu melapangkan hati. Oleh sebab itu seringlah salat bersama saudara dengan hati, bukan mengandalkan fisik dan raga kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang senantiasa mengambil pelajaran dari Nabi SAW dan mengikuti cara sholatnya. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa satu, Nabi SAW memang sangat ingin kita belajar sholat daripadanya. Yang kedua, Nabi memiliki trik dan cara yang sangat bervariasi dalam mengajarkan para sahabatnya supaya tidak membosankan. Kita juga khususnya para pendidik juga harus memiliki hal-hal seperti itu. Ada hal-hal yang kejutan-kejutan dalam mendidik yang mungkin tak terbayangkan oleh orang, lalu bisa kita lakukan. Ini Nabi kan tak dibayangkan oleh sahabat. Nabi masa sholat di atas mimbar, tapi ketika dia lakukan, ada hukum lain yang bisa kita dapatkan, bahwa tidak sama tinggi tempat jemaah dengan imam itu tidak merusak sholat berjamaah. Dari situ pula dibuatlah lantai 2, dibuat lantai 3, lantai 4 dan seterusnya. Selama mereka bisa mengikut imam, melihat jemaah di depannya, maka jemaahnya tetap sah, walaupun sampai, kata Umar bin Khattab, walaupun sampai ke Yaman jauhnya, tetap saja itu satu masjid. Sebab ini keluar pernyataan Umar ketika Masjid Nabawi diperluas, dimajukan arah tempat imamnya ke depan. Sebagian keragu, masa di sini dulu Nabi jadi imam, masa dimajukan ke depan? Apa kata Umar bin Khattab? Seandainya masjid ini diperluas sampai ke Yaman, tetap namanya Masjid Masjid Nabawi. Sebagaimana Masjidil Haram di masa Nabi kan tidak sebesar sehari
Ini masa Nabi mungkin kapasitas 300-an, 400-an orang di masjidnya. Sekarang sampai 2 juta orang. Insya Allah dijangka dengan mega proyek sekarang sekali sholat mencapai 5 juta orang. Allahu Akbar. Tidak ada jemaah sebanyak ini dimanapun, ya, dimanapun. Dan subhanallah, Allah jaga dengan ekosistem tersehat. Sampai hari ini Makkah dan Madinah masih bertengger di urutan teratas ekosistem terbersih di dunia. Oleh sebab itu, kalau andainya saya yang diserahkan membuat keputusan, andai ini mimpi bang, mimpi di siang bolong nih, mimpi di siang bolong, mimpi apa gangguan pikiran aja nih. Nah, andainya saya dibuatkan atau diberikan kuasa untuk membuat kebijakan pelaksanaan haji dan umrah, saya akan hapus yang namanya vaksin. Apalagi kalau terendus mengandung zat-zat yang tidak halal. Sebab tidak pernah tercatat dalam sejarah setelah haji dan musim haji ada wabah, ada terjadi wabah di sana. Karena apa? Ekosistemnya sangat bersih. Kita tamu Allah, Allah jaga. Nah, tapi karena anda awaknya bikin keputusan, akhirnya awak pun divaksin orang. Awak pun divaksin orang. Karena bukan kita. Emang bagaimana lagi, kita diperintah sami'na, dia harus jelas, Bu. Jadi masuk kita, ketika kita yang pegang kita kendalikan, tapi kalau tidak kita siap dikendalikan. Jangan pembangkang itu tidak dibenarkan. Jelas. Jadi sekarang kalau boleh saya nak terapkan, tapi karena saya tidak punya kuasa, jangan dipaksa, jangan dipaksakan. Jelas. Ya, sebelum ngaji kita, susah kita untuk lama-lama ngaji. Tapi kalau sudah ngaji, ya sampai suruk ini terasa singkat. Kalau dulu belum merasakan indah ngaji itu setengah jam ya. Tentu Ustaz basi lontong. Jadi yang pikirnya lontong. Yang pikirnya lontong, basi, bukan menerima ngaji. Tapi karena kita sudah merasakan indahnya, lama pun terasa nikmat. Wallahu taala alam. Kemudian Nabi SAW juga menekankan kita untuk mengikuti sholatnya, karena sholat Nabi adalah sholat terbaik. Maka tidak ada perlu tambahan, tidak perlu inovasi, tidak perlu inovasi, tidak perlu modifikasi, tidak perlu kreasi. Tinggal sallu kama ra'aitumuni wasalli. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah pada pertemuan ke depan masalah sutra dalam salat. Ada juga bang, dah jelas itu nanya lagi bang ya. Nah, ada yang lebih jelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan pertama dulu. Nyambung ya. Jadi yang kedua, kita salat sendiri, salat kiblat. Tapi dalam perjalanan kita salat, kita sudah salat sendiri gitu. Salat kiblat. Terus dengan kesalahan itu, apakah kita hentikan salat itu aja atau kita teruskan? Jadi kita bagaimana? Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam As-Sahih bahwa setelah turun ayat fawallu wujuhakum qiblat satral Masjidil Haram, setelah kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Nabi mengutus sahabat memberitahu yang lain di Masjid Quba. Mereka sedang sholat subuh rakaat kedua. Nah, ketika mereka sholat tadi di rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, salah kiblat atau tidak? Iya, salah kiblat. Karena dia tahu, dia menyangka itu kiblat masih itu. Nah, lalu dikatakan ala
innal qiblah qad huwilat ila baitillahil haram. Kiblat sudah diarahkan ke Baitullahil Haram. Maka mereka otomatis berputar membalik arah tanpa membatalkan salat. Jadi kiblat di rakaat pertama salah apa tidak? Salah kan? Tapi menurut dugaan dia benar apa tidak? Tayyib. Sekarang kasusnya abang ketika sholat tadi berusaha tidak bertanya dan mencari. Enggak, kalau di masjid iyalah bang. Tapi abang di tempat lain ini kasusnya kan, abang sedang berada di Rimbo Ganu misalnya. Ya nak dipakai HP tak ada sinyal. Kan itu kan, kompas ada cecer pula. Nanya orang, kan kalau rimba itu orang manggil orang, kan gitu ya. Nah, pakai menyawa kalau bahasa kaminya. Tidak ada yang menyahut. Nah, rimba pula yang melengking kan. Nah, misal. Akhirnya abang mengira matahari tadi terbitnya di sana. Kayak gitu kan? Dan waktu itu hari mendung seperti ini pula. Tapi rasanya tadi pernah terlihat cahaya di situ. Akhirnya kalau cahaya di situ, karena kita di posisi sekarang di timur, maka kita menghadap kiblatnya ke barat. Nah, kiblat ke barat. Akhirnya abang berusaha berijtihad untuk menghadap ke kiblat sesuai dengan tanda yang terbaca oleh kita hari itu. Itulah yang meyakinkan kita. Sah? Tidak lama, sedang sholat tiba-tiba datang kawan yang tadi tak ada kan. Waktu bisa di kawan tadi. Dia bilang, Syekh, kiblat antum salah. Ini apa nih? Lalu dia palingkan kita ke arah itu. Maka tidak perlu membatalkan salat. Apa sebab? Sebab antum tadi meyakini itu kiblat. Sebagaimana dulu sahabat meyakini itu ke kiblat. Wallahu taala alam. Ya tidak perlu dibatalkan salat itu, kecuali abang sembarang salat aja. Kalau sembarang ya harus diulang memang. Makanya perlu kalau kita tidak bersungguh-sungguh mencarinya, nah berarti kita tidak ada usaha, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita sudah berijtihad, berusaha, Allah menilai itu. Maka tidak perlu dibatalkan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan kilat. Assalamualaikum. Barakallahu fik. Abdullah bin Amr bin Al-As meminta ke Nabi SAW karena dia semangat. Tadi kita bilang remaja, dia masih remaja. Dia minta supaya bisa puasa setiap hari. Saya sanggup katanya. Nabi kan suruh dia puasa 3 hari dalam sebulan. Saya bisa lebih ya Rasulullah. Kalau gitu puasa Senin dan Kamis. Saya masih bisa ya Rasulullah. Nah kalau gitu puasa sehari, berbuka sehari. Fa'innahu siyamu Daud. Nah karena dia adalah puasanya Daud. Wala afdal min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa sehari, buka sehari. Nah, apakah mana yang lebih afdal, Senin Kamis atau puasa sehari, buka sehari? Dari rantitannya tadi, puasa Daud ada puasa terbaik. Puasa terbaik lebih afdal daripada Senin dan Kamis. Dan kalau kita puasa sehari, buka sehari, pasti akan ada di antaranya puasa Senin dan Kamis. Kemudian ikut juga di situ nanti puasa 3 hari dalam sebulan, bukan 3 hari lagi, tapi 15 hari.
5 hari dalam sebulan. Nah, itu apakah sunnah Nabi atau bukan? Ya sunnah Nabi, karena Nabi yang nyuruh. Nabi yang nyuruh. Dalam bab syariat, tarikh tasyri' dipelajari bahwa asalnya syariat orang sebelum kita. Syariat orang sebelum kita itu terbagi 3. 1, disahkan dalam syariat kita. Maka dia masih disuruh dalam syariat kita. Maka menjadi syariat kita. Yang kedua, dilarang untuk melakukannya dalam syariat kita. Maka tidak boleh dilakukan dalam syariat kita. Yang ketiga, tidak ada larangan, tidak ada anjuran. Tidak ada larangan, tidak ada anjuran. Ini dilihat. Bila ada kesesuaian dengan syariat kita, maka kita laksanakan. Kalau tidak, kita tinggalkan. Jelas? Jelas? Nah, sedangkan puasa Daud termasuk yang mana? Yang disuruh oleh Nabi SAW berarti disyariatkan. Maka biarkan bagian dari syariat kita. Yang tidak boleh dilakukan apa misalnya? Misalnya orang dulu kalau bertaubatnya bunuh diri. Boleh di syariat kita? Dilarang membunuh diri. Itu khusus bagi syariat sebelum kita. Dulu ghanimah, rampasan perang, haram diambil. Di syariat kita halal diambil. Tapi harus diserahkan kepada imam. Jangan bagi sendiri atau jangan kutip sendiri. Karena ada yang ngutil sendiri kan, bawa enggak. Yang tali sendal saja bisa masuk neraka kalau sebelum dibagi. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini bagian dari syariat kita. Baik. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Salah dan keliru pasti kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah SWT saya memohon ampunan. Dan kepada bapak dan ibu, saudara-saudari yang hadir maupun yang melihat, menyaksikan, bisa memberikan masukan atau memberikan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hadi ila sawa'is sabil. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.